البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Untuk mengisi pada kesempatan malam hari ini, kita ambil satu adab yang banyak dilalaikan oleh para penuntut ilmu, yaitu yang diungkapkan oleh para ulama, asy-syuru' fil ilmi mulzimun lil mudawamah, yaitu seorang memulai masuk untuk mempelajari ilmu itu mengharuskan dia untuk berkesinambungan, tidak putus. Kalau seorang sudah menjeburkan dirinya dalam ilmu, baik itu mempelajari, menghafal, itu mengharuskan dia untuk terus, jangan putus. Dan ini merupakan pandangan sebagian ulama bagi siapa saja yang sudah masuk pada amalan-amalan ketaatan secara umum. Siapa yang sudah memulai suatu amalan ketaatan, maka dituntut untuk menyempurnakannya. Sebagaimana ini pendapat Abu Hanifah, demikian pula Imam Ahmad pada salah satu dari dua pendapat beliau. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wala tubtilu a'malakum, jangan kalian batalkan amalan-amalan kalian. Ketika kalian telah masuk pada suatu amalan ketaatan, jangan batalkan, tapi sempurnakanlah, selesaikanlah. Nah, dan juga di antara dalil yang mereka paparkan yaitu hadis al-musi' fi salati, di mana ketika orang tersebut sudah masuk di dalam salat, sudah melakukan salat, Nabi tidak membiarkannya salat tersebut rusak, dalam artian tidak diterima, maka diperintahkan oleh Nabi untuk mengulang dan mengulang. Sehingga ketika orang itu sudah menyerah, tidak mampu untuk sholat yang lebih bagus dari itu, akhirnya diajari oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebagian ulama seperti dalam mazhab Malikiyah, mereka membatasi pada 6 ibadah saja yang apabila seorang sudah masuk untuk memulainya, wajib untuk menyempurnakannya, yaitu salat, puasa, haji, umrah, i'tikaf, kemudian bermakmum dan tawaful wada'. Tayyib, haji dan umrah dijadikan satu, sehingga ini 6 hal
Nah, dan yang tidak ada khilaf di antara para ulama walaupun itu pada perkara sunnah, yaitu haji dan umrah. Ini ijma' kalau sudah masuk maka wajib disempurnakan. Taib. Dan di antara perkara akhwan yang dalil-dalil sangat kuat menunjukkan tentang dituntutnya seseorang untuk menyempurnakan kapan saja telah memasukinya, yaitu talabul ilmi. Nah, makanya ada kalimat bagus dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam Majmu' Fatawa jilid 28 halaman 186. Kata beliau, wa kadzalika ahlul ilmi alladzina yahfadzuna 'alal ummati al-kitab wa sunnah suratan wa ma'na. Ma'anna hifdza dzalika wajibun 'alal ummati 'umuman 'alal kifayati minhum wa minhum ma yajibu 'ala a'yanihim wa huwa 'ilmul 'ain alladzi yajibu 'alal muslimi fi khassati nafsihi. Dan demikian pula ahlul ilmi yang mereka menghafal untuk umat ini Alkitab dan Sunnah dari sisi surah, yaitu lafaz-lafaznya maupun maknanya. Bersamaan dengan menghafal ilmu tersebut, itu merupakan perkara yang wajib atas umat secara umum dengan kewajiban yang sifatnya kifayah. Dan di antara ilmu itu ada yang wajib secara ain. Individu-individu harus mengilmuinya dan menghafalnya, seperti Al-Fatihah. Tidak boleh seorang muslim pun tidak menghafal Al-Fatihah. Kemudian zikir-zikir yang wajib, yang apa? Seorang muslim wajib untuk mengilmuinya pada perkara-perkara khusus berkaitan dengan dirinya. Apa Umar? Diperhatikan. Lakin wujubu dzalika 'ainan wa kifayatan 'ala ahli al-'ilmi alladzina ra'asu fihi aw ruziqu 'alaihi a'zamu min wujubihi 'ala ghairihim li'annahu wajibun bisyar'i 'umuman. Akan tapi kewajiban untuk menjaga ilmu tadi, menghafal ilmu, baik ilmu yang aini atau kifai, kewajiban yang dipikul atas ahlul ilmi yang mereka memang terpilih untuk itu dan diberi bantuan oleh pemerintah untuk itu. Karena pada masa dulu akhwan, para ulama mendapat dukungan luar biasa dari Baitul Mal. Karena mereka memiliki andil besar pada kebaikan suatu negeri. Nah, kewajiban yang dipikul oleh para ulama dalam masalah ini tentunya lebih besar dibandingkan yang lainnya. Walaupun untuk ilmu-ilmu yang sifatnya wajib aini, itu semuanya wajib, semuanya memikul kewajiban. Taib. Dan juga sisi kewajiban yang semakin kuat, perhatikan, yang ini juga harus disadari oleh penuntut ilmu. Wa qad yata'ayyanu 'alaihim liqudratihim 'alaihi wa 'ajzi ghairihim. Dan terkadang suatu ilmu itu wajib atas mereka dikarenakan mereka lah yang mampu dan yang lainnya tidak mampu. Maka ini penting bagi para thalabatul ilm, ketika Allah berikan kemampuan
Dan jangan seorang merendahkan dirinya, akhwan, aku tidak mampu. Jangan. Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan pada diri kita rasa cinta terhadap ilmu saja, ini sudah anugerah yang harus dijaga. Apalagi kemudian Allah berikan kemampuan seorang bisa menghafal, yang itu tidak dimampui yang lain. Seorang bisa memahami yang tidak dimampui oleh yang lain. Seorang bisa membaca kitab misalnya, yang tidak dimampui oleh yang lain. Maka ini kewajiban akhwan yang dipikul di pundaknya itu lebih besar dari yang lain. Maka jangan disia-siakan kemampuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Sebagaimana disebut dalam perkataan penyair, walam ara min uyubin nasi syai'an kanaksil qadirina 'ala tamami. Aku tidak memandang aib-aib manusia itu sedikit pun seperti aibnya seorang yang memiliki kemampuan untuk mencapai kesempurnaan, tapi dia malah memilih yang kurang. Seorang memilih jalan yang kurang, jalan yang rendah, padahal dia mampu mencapai kesempurnaan. Kemudian kata beliau, wa yadkhulu fil qudrati isti'dadul aqli wa sabiqatut talab wa ma'rifatut turuqil musilatu ilai wa ma'rifatut turuqil musilati ilaih. Dan masuk dalam cakupan kudrah, kemampuan yang Allah berikan adalah isti'dadul aql, yaitu kesiapan akal. Akalnya ada. Bukan orang stres, bukan orang gila. Akalnya sehat, orang waras. Juga sehat, diberi kelebihan dari sisi pemahaman, kecerdasan. Ini anugerah, Pak. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis diriwayatkan mengatakan, kullu syai'in bil qadar hatta al-ajzi wal kaisi. Semua perkara itu berdasarkan takdir pembagiannya, sampai-sampai perkara ketidakmampuan dan kecerdasan, semuanya telah dibagi-bagi sesuai dengan kadarnya. Maka ketika seorang diberi kesiapan akal, seorang bisa menghafal ayat-ayat Al-Quran, itu sudah merupakan merupakan salah satu hal yang menunjukkan akal yang bagus. Karena akal itu di hati. Hati itu ketika bisa diisi dengan Al-Quran, maka harus dijaga. Berarti akalnya bagus. Jangan disia-siakan kemudian diganti dengan perkara yang lain, baik itu dengan musik atau dengan perkataan-perkataan batil. Wasabiqatit talab, dan lebih dahulu dalam belajar. Seorang yang terdahulu dalam belajar tentunya memiliki kemampuan lebih daripada yang baru, dan pengetahuan jalan yang bisa mengantarkan untuk bisa mencapai kesempurnaan ilmu. Minal kutubil musannafah wal ulama'il mutaqaddimin. Tahu kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama, demikian pula ulama-ulama terdahulu yang menjadi rujukan. Wasairil adillatil muta'addidah wa tafarrugh lahu amma yushghilu bihi ghairahum. Dan juga diantara bentuk kudrah ikhwan yang ini ada pada kalian, yaitu tafarrugh lahu, yaitu bisa konsentrasi untuk belajar, mengosongkan diri dari kesibukan-kesibukan selain belajar. Yang orang lain tersibukkan dengan perkara-perkara itu, dan engkau diberi kelonggaran untuk bisa belajar padahal yang lainnya tidak mampu. Maka ini juga kudrah yang hendaknya diperhatikan untuk dimanfaatkan. Kita bisa duduk akhwan di majelis ilmu setiap harinya, bisa meluangkan waktu, maka ini
merupakan bentuk qudrah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Nah, kemudian Syekhul Islam mengatakan walihada madatis sunnatu bi anna syuru'a fil ilmi wal jihadi yulzim. Ini kalimat penting. Naam, walihada madatis sunnah bi anna syuru'a fil ilmi wal jihadi yulzimu ka syuru'i fil haji. Naam, kalimat ini perhatikan. Oleh karena itulah telah berjalan sunnah bahwasanya memulai masuk ke dalam ilmu dan jihad itu mengharuskan untuk dia menyempurnakan. Kalau sudah masuk jangan tanggung-tanggung. Sudah masuk ke dalam jihad tidak bisa kemudian seseorang lari dari medan jihad. Demikian pula masuk ke dalam ilmu. Nah, seperti seorang memulai dalam berhaji. Maksudnya apa? Yakni anna ma hafizahu min ilmi din wa ilmi jihadi laisa lahu idha'atu. Ini maksudnya bukan harus seseorang apa? Harus belajar terus sampai meraih predikat syekh atau ulama. Itu bukan keharusan, tapi yang dimaksud kalau sudah memulai ilmu itu mengharuskan untuk menyempurnakan. Maksudnya apa? Kata Syekhul Islam, yakni annama hafizahu min ilmi din wa ilmi jihad laisa lahu idha'atuh. Maksudnya bahwasanya apa yang dia telah hafal dari ilmu agama ini, yang telah dipahami, telah dihafal dari ilmu agama ini, dan ilmu jihad tidak boleh baginya untuk menyia-nyiakannya. Maksudnya apa, putra? Yaitu ilmu yang sudah dihafal, ilmu yang sudah didapat terkait hukum-hukum syariat agama ini, juga ilmu tentang jihad. Nah, tidak boleh apa? Sia-siakan. Tidak boleh kemudian tinggalkan. Sudah tutup buku, tutup kitab. Nah, berganti apa? Berganti bentuk. Nah, berganti baju. Kemudian apa? Melepaskan diri dari apa? Ilmu yang telah diketahuinya. Ini penting yang banyak para talabatul ilmu akhwan melalaikannya. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a al-Qur'ana thumma nasiyahu laqiyallaha wa huwa ajdam." Rawahu Abu Dawud. Berdasarkan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang telah membaca Al-Quran, yaitu maksudnya telah menghafalnya, kemudian dia meninggalkannya, yaitu tidak murajaah, tidak diingat-ingat kembali sampai hilang, laqiyallaha wa huwa ajdam, maka dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ajdam. Taib. Hadis ini akan diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Sa'ad bin Ubadah, dan Syalbani rahimahullah ta'ala mendhaifkannya sebagaimana dalam Dhaif Abi Dawud. Waqala, dan juga pada hadis yang lain, "Uridat alayya a'malu ummati hasanuha wa sayyi'uha. Fara'aitu fi masawi a'maliha ar-rajul yu'tiyahu Allahu ayatan atau yu'tihi Allahu ayatan minal Qur'an thumma yanamu anha hatta yansaha." Ini hadis Anas bin Malik dalam riwayat Tirmidzi dan juga Abu Dawud, dan Syalbani juga mendhaifkan.
dipaparkan kepadaku amalan-amalan umatku yang baik dan yang buruknya, dan aku melihat di antara deretan amalan-amalan yang buruk adalah seseorang yang diberi oleh Allah ayat dari Al-Quran, maksudnya dia mampu menghafal Al-Quran kemudian tertidur darinya, yaitu tidak dia gunakan untuk qiyamul lail sampai lupa. Dan terkait tentang lupanya Al-Quran yang dulu telah dihafal, terjadi khilaf di kalangan para ulama apakah itu termasuk dosa besar ataukah bukan. Dan tentunya untuk mengetahui hukum tersebut butuh dirinci bahwasanya lupa Al-Quran akhwan, sebabnya berbeda-beda. Yaitu lupa Al-Quran disebabkan karena memang kelupaan sebagaimana yang dulu juga pernah Nabi SAW mengalaminya. Maka ini bukanlah sesuatu yang dosa ketika dia telah berusaha menjaganya, tapi ada yang lupa, dan itu sesuatu yang memang manusiawi. Sesuatu yang manusiawi. Tapi yang dibahas oleh para ulama yaitu lupanya Al-Quran dikarenakan dia melalaikannya dan meremehkannya, tidak menjaganya. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya itu termasuk di antara dosa dari dosa-dosa besar, dan sebagian yang lain mengatakan itu adalah musibah. Tidak sampai dosa besar, tapi merupakan musibah yang Allah timpakan sebagai apa? Sebagai hukuman kelalaian dia terhadap nikmat yang agung yang seharusnya dia jaga. Sebagaimana musibah kehilangan harta yang begitu banyak yang telah diberikan oleh Allah. Allah berikan seorang hamba rizki, misalnya harta benda yang melimpah kemudian hilang, ini musibah. Taib. Dan tentunya akhwan, baik itu kabirah ataupun dikatakan musibah sebagai bentuk hukuman, sebagai bentuk hukuman, kedua-duanya tetap tetap mengharuskan kita untuk jangan sampai tertimpa olehnya, yaitu seorang telah menghafal Al-Quran kemudian hilang, walaupun itu 1 juz 2 juz dijaga. Taib. Adapun menjaga tapi tetap lupa karena kemampuan hafalan yang berbeda-beda, maka yang demikian tidak dicela. Tapi ketika seorang meninggalkannya, tidak memurajaahnya, tidak membacanya, tidak digunakan di dalam salatnya, maka itulah yang dicela, baik itu sebagai bentuk musibah atau dikatakan sebagai suatu dosa. Waqala, dan di antara dalil yang dipaparkan oleh Syekhul Islam, dan ini sahih, yang merupakan dalil pokok, yaitu man ta'allama ar-ramya thumma nasiyahu falaysa minna. Ini celaan. Siapa saja yang telah mempelajari ilmu memanah kemudian dia melupakannya, tidak dirawat, tidak dijaga, maka bukan termasuk golongan kami. Rawahu Muslim. Ini menunjukkan celaan akhwan seorang yang sudah mendapatkan ilmu kemudian membiarkan ilmu tersebut lepas. Bagaimana kalau itu adalah ilmu din, ilmu agama? Maka wajib atas kita untuk menjaga ketika kita sudah masuk dalam mempelajari ilmu din ini, dijaga. Karena itu mengharuskan kita untuk menyempurnakannya. Minimal seorang bertahan pada ilmu yang dia miliki dan tidak meninggalkannya. Dan kalau kita melihat para salaf, kesabaran mereka dan keuletan mereka dalam belajar luar biasa.
luar biasa. Perhatikan penuturan Ikrimah. Ikrimah salah satu murid Ibnu Abbas. Siapa yang disebutkan tadi namanya Akmal? Ikrimah. Perhatikan bagaimana dia belajar di sisi Ibnu Abbas. Nanti kalau kalian seperti ini juga, kalian bisa dipraktekkan ini. Ya Umar, dengerin. Kana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yad'ul kabala fi rijlayya yu'allimuni al-Qur'an wal fara'id. Dulu Abdullah bin Abbas meletakkan tali di kakiku. Kamu kalau nanti tidak bisa konsentrasi, bisa dipraktekkan Umar. Ya, kakinya ditali. Ya, biar diam. Nah, taib. Ibnu Abbas meletakkan tali di kedua kakiku. Beliau mengajariku Al-Quran dan faraid biar konsentrasi. Ya, karena belajar tenang itu butuh belajar juga, sehingga anda ngomong sana ngomong sini, noleh sana noleh sini ketika belajar, ketika menghafal. Di sini juga menunjukkan, akhwan, perhatikan bagaimana Ikrimah sabarnya ketika diajari oleh Abdullah bin Abbas. Nah, beliau tidak kemudian menyerah dengan perlakuan dari Abdullah bin Abbas tersebut, sampai ditali kedua kakinya demi bisa bisa diajari Al-Quran dan faraid agar konsentrasi. Nah, dan harus sesuatu yang mau kita kejar, butuh kita sabar di atasnya. La yustata'ul ilm birahatil jism. Perkataan siapa ini yang masyhur? Indak ya Hudzaifah. La yustata'ul ilmu birahatil jism. Bikathir. Nah, ilmu tidak akan bisa diraih dengan jasad yang suka istirahat, yang suka santai. Nah, tapi harus dikerahkan semua yang kita miliki. Kata Al-Junaid Ibnu Muhammad rahimahullah ta'ala dalam Al-Jami' li Akhlaqir Rawi, babu kulli ilmin nafisin jalilin miftahuhu badlul majhud. Pintu semua ilmu yang bernilai tinggi, yang mulia, kuncinya adalah badlul majhud. Babu kulli ilmin nafisin jalil. Pintu semua ilmu yang nafis. Nafis itu apa? Berharga, bernilai tinggi, nafis. Jalil yang mulia. Jadi bukan ilmu rendahan seperti ilmu-ilmu dunia yang hanya hanya berhenti pada kehidupan dunia saja. Tapi ilmu yang nafis, yang jalil, ilmu yang bernilai tinggi dan ilmu yang utama. Nah, miftahuhu badlul majhud. Kuncinya adalah badlul majhud, yaitu mengupayakan kesungguhan yang dimiliki. Apa kuncinya, Adam? Mengupayakan kesungguhan yang dimiliki untuk membuka membuka ilmu. Nah, dan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala katakan sebagaimana dalam Al-Faqih wal Mutafaqih, wan nasu tabaqatun fil ilmi mawqi'uhum minal ilmi biqadri darajatihim fih, fahaqqun ala talabatil ilmi bulugha juhdihim, atau fahaqqun ala talabatil ilmi bulughu juhdihim fil istikthari min ilmi.
Manusia itu bertingkat-tingkat dalam ilmu, dan ini jelas, ikhwan. Manusia bertingkat-tingkat dari si ilmunya. Wa mawqi'uhum minal ilmi biqadri darajatihim fihi, dan tempat mereka pada ilmu tersebut sesuai dengan kadar tingkatan mereka. Maka wajib atas para penuntut ilmu untuk apa? Bulughu juhdihim, yaitu apa? Mengerahkan puncak usaha mereka fil istightsari min ilmi, dalam upaya untuk memperbanyak ilmunya. Nah, kita lagi belajar, maka kerahkan upaya ikhwan untuk memperbanyak ilmu, menambah. Setiap hari harus ada tambahan, baik itu ayat yang dihafal atau yang sudah hafal semakin kuat, atau hadis yang dihafal maupun faidah yang didapat. Kemudian yang kedua, wasabru ala kulli 'aridin duna talabi, dan sabar atas semua penghalang yang menghalangi dia dalam menuntut ilmu. Tadi yang pertama apa? Yang pertama apa? Dan yang wajib atas para penuntut ilmu, kalau sudah tahu ilmu itu bertingkat-tingkat, berarti yang pertama wajib apa? Mengerahkan puncak usahanya dalam upaya memperbanyak ilmu, menambah dan menambah. Kalau Nabi saja diperintahkan untuk berdoa apa? Di dalam Al-Quran, Muhammad Sido, Rabbi zidni ilma. Nabi saja diperintahkan untuk meminta tambahan ilmu. Apalagi kita, akhwan, yang sangat sedikit ilmunya, maka setiap hari berharap untuk mendapatkan tambahan ilmu, minta tambahan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, satu ayat yang Allah rizkikan kepada kita untuk dihafal itu ilmu, dan termasuk seagung-agung ilmu, apalagi lebih dari itu. Kemudian yang kedua apa? Mujahid. Yang pertama tadi apa? Mengerahkan puncak kesungguhannya dalam memperbanyak ilmunya. Yang kedua, wasabru ala kulli 'aridin duna talabih, yaitu apa? Apa Talhah? Nah, bersabar dalam menghadapi semua penghalang yang menghalanginya dari menuntut ilmu. Yang ketiga, kata Imam Asy-Syafi'i, wa ikhlasun niyyati lillah fi idraki ilmihi nassan wastimbatan. Dan mengikhlaskan niatan semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala dalam upaya meraih ilmunya, baik secara nas, kita meraih ilmunya dengan nas maksudnya menghafal, wastimbatan, yaitu apa? Kita harus apa? Ikhlas dalam upaya memahami itu, mengambil istimbat, ikhlas, bukan hanya apa? Menginginkan dalil yang sesuai dengan hawa nafsunya, mencari-cari dalil yang sesuai dengan naam seliranya. Tidak. Tadi ini kalimat yang sangat bagus dari Imam Syafi'i. Ikhlasun niyyati lillah fi idraki ilmihi nassan wastimbatan. Jadi ikhlas, niatan sangat dibutuhkan bagi para penuntut ilmu dalam meraih ilmu. Meraih ilmu secara nas dengan menghafal butuh niatan ikhlas. Dan istimbat, yaitu meraih ilmu yang berupa pemahaman. Seorang bisa menggali istimbat dari suatu nas, ikhwan, ini juga butuh apa? Butuh keikhlasan, karena kalau tidak ikhlas dia akan tarik-tarik dalil sesuai dengan hawa nafsunya. Tarik-tarik dalil sesuai dengan apa yang sesuai dengan seleranya. Kemudian yang keempat, ikhwan, warraghbatu ilallah fil auni alaihi
fa innahu la yudraku khairun illa bi'aunih. Yang keempat adalah betul-betul memohon kepada Allah untuk mendapatkan pertolongan di dalam menuntut ilmu tersebut. Karena sungguhnya tidak ada satu kebaikan pun yang bisa didapat kecuali dengan pertolongan Allah. Nasihat yang sangat bagus dari seorang imam yang kita ketahui akhwan keberkahan ilmunya. Bagaimana tidak akhwan, dari masa beliau sampai sekarang terjaga. Betapa banyak murid yang mengambil ilmu dari beliau. Nah, sampai menjadi madhab yang dianut dalam banyak negeri. Pendapat-pendapat dan ilmu yang beliau beliau sebarkan. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Nah, berarti kesimpulannya ada apa? Ada 4 hal yang beliau nasihatkan yang wajib untuk diupayakan oleh setiap penuntut ilmu. Apa saja Ilhan? Yang pertama, mengerahkan puncak, bukan upaya tok, tapi puncak kesungguhan. Ya, puncak kesungguhan harus diupayakan. Bukan sekedar sungguh-sungguh biasa, tapi apa? Kata Imam Syafi'i, bulughu wujudihim, yaitu kerahkan puncak kesungguhan yang kita miliki. Kalau kita sungguh-sungguh dalam mencari apa? Mencari maisha, maka yang untuk ilmu puncaknya. Mengerahkan puncak kesungguhan dalam memperbanyak ilmu. Yang kedua, bersabar dalam menghadapi penghalang-penghalang dari menuntut ilmu. Banyak penghalangnya. Nah, bekal yang kurang atau sakit di tengah jalan. Nah, dulu sebagian salaf ikhwan, nah ada yang sampai kencing darah, ada yang sampai bahkan meminum air kencingnya karena di pertengahan jalan tidak mendapati air. Nah, minum air kencingnya sendiri. Nah, karena apa? Di padang pasir pada masa itu, berjalan dengan kedua kakinya, tidak ada kendaraan yang mereka kendarai. Sehingga ketika kencing disimpan karena tidak ada air, kemudian diminum, dan itu darurat, diperbolehkan dalam kondisi darurat. Nah, kemudian yang ketiga, mengikhlaskan niat dalam upaya meraih ilmu, baik dalam menghafal maupun dalam memahaminya. Dalam upaya memahami suatu dalil ini juga sangat butuh keikhlasan. Kemudian yang keempat, nah, yaitu memperkuat harapan untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena harus, nah, selain upaya yang dia upayakan, kesungguhan yang diwujudkan, semangat berdoa juga harus. Seorang penuntut ilmu akhwan tidak pernah berdoa aib. Bagaimana dia mau meraih ilmu kalau dia tidak pernah berdoa memohon agar diberi pemahaman, diberi kemudahan dalam menghafal, diberi tambahan ilmu. Maka doa Nabi SAW akhwan yang Allah perintahkan, Waqul Rabbi zidni ilma, ini sepantasnya bagi para penuntut ilmu senantiasa juga memohonnya. Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkanlah untukku ilmu. Nah, jangan sampai lalai. Kalau Nabi saja diperintahkan memohon itu, kita tentunya lebih dan lebih butuh. Nah, jadi butuh kesungguhan akhwan, tidak hanya mengerahkan upaya setengah-setengah.
Terlebih lagi bagi para uqala yang memang betul-betul telah memahami arti pentingnya ilmu, yang telah dibukakan sedikit dari ilmu, sudah sedikit-sedikit bisa membaca kitab para ulama, maka harus lebih semangat lagi, jangan berhenti di tengah jalan. Jangan berhenti hanya karena keinginan untuk menikah misalnya. Ini juga arid, penghalang. Taib. Padahal umur masih bisa untuk untuk bertahan, maka bertahan. Karena kawan, belajar ketika seorang belum ada gangguan mengurus keluarga maupun anak-anak itu tentu lebih efektif. Walaupun sebenarnya tidak ada pertentangan antara belajar dengan menikah, berumah tangga, cuman kebanyakannya setelah menikah banyak terpalingkan. Ini mujarab, setelah menikah banyak terpalingkan dari ilmu. Karena apa? Pertama, butuh mencari maisha. Kecuali seorang yang menikah maisha sudah tersedia, sudah menikah saja dicukupi kebutuhannya tetap. Ini rezeki. Sudah menikah dipenuhi semua kebutuhannya oleh orang tuanya mungkin, atau memang sudah tersedia harta untuk itu, dan dia hanya disuruh belajar, maka ini rezeki di atas rezeki. Tapi ketika seorang memperhatikan dirinya, ketika menikah nanti butuh banyak hal, maka saya nasihatkan untuk raih dulu di antara bekal-bekal ilmu yang pokok. Terutama hifdz akhwan. Selama masih bujang, hafalan raih sebaik mungkin. Karena hafalan sulit untuk seorang menambah ketika telah banyak beban keluarga maupun beban anak-anak. Ini mujarab. Walaupun bagi sebagian orang masih bisa, tapi tidak sebagus dan secepat mereka-mereka yang memang tidak ada beban keluarga. Maka antum para talabatul ilm, manfaatkan waktu yang ada. Demikian pula bukan berarti para mutazawijun yang telah berkeluarga kemudian menyerah, tidak. Kita semua akan dibangkitkan dengan ilmunya masing-masing. Tingkatan-tingkatan juga. Di antara derajat yang menentukan adalah ilmu. Maka masing-masing berupaya untuk meraih bagian dari ilmu tersebut, dari ilmu din. Maka saya nasihatkan juga jangan putus untuk menghafal Al-Quran, jangan putus untuk menjaganya dimanapun itu. Dijaga. Walaupun mungkin seorang baru memiliki juz ammah, tapi dijaga. Betapa banyak kaum muslimin yang tidak bisa menghafal walaupun satu juz. Dijaga juz ammah, jangan diremehkan, apalagi ditambah dengan juz-juz yang lain. Barakallahu fikum. Ini beberapa kalimat dari para salaf kita akhwan, yang sangat penting bagi kita untuk kita wujudkan dalam upaya untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nasallallahu at-taufiq lima yuhibbuhu wa yardahu, walhamdulillahi rabbil alamin.